بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, mungkin kita masih dalam suasana Idul Fitr, walaupun sudah sangat di penghujung. Saya mengucapkan atas nama pribadi minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum at-ta'at wal hasanat wal khairat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertemuan kita ini sudah, atau tepatnya mungkin kita buat pertemuan baru karena kajian buku tentang Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah sudah selesai. Seingat saya kemarin ada beberapa buku lainnya yang juga sangat penting untuk kita bahas. Insya Allah kita nanti pilihkan. Untuk sementara pada pertemuan kali ini kita ulas sedikit atau kita buat semacam kajian umum, tetapi masih ada kaitannya dengan tema kita, insya Allah. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak Aga? Baik. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting hendak saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya ambil beberapa poin. Yang pertama terkait dengan terjemahan Al-Quran. Para ulama kita telah sepakat sesungguhnya bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Juga Al-Quran tidak boleh difahami secara literal atau secara zahir atau harfiah itu tadi. Oleh karena terjemahan Al-Quran tidak mewakili Al-Quran. Dan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ini poin pokok yang harus kita pahami dan kita hayati serta kita sampaikan kepada siapapun sesama saudara kita.
Misalkan salah satunya, dan sebenarnya dapat kita temui di banyak kitab-kitab para ulama kita, tema ini, di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Seperti misalkan Syekh Az-Zurqani dalam Manahilul Irfan. Lalu misalkan lagi sebelumnya yaitu Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, atau sesudah Az-Zarkashi yaitu Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab populernya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang wafat tahun 911 Hijriyah. Juga berbagai kitab ulumul Quran lainnya, termasuk salah satunya adalah Nazom yang disusun oleh Syekh Az-Zamzami. Fi Manzumati Ilmi Tafsir, sama terkait dengan ulumul Quran juga. Bait-bait syair yang sangat populer sebenarnya. Bait-bait syair ini dan disyarah oleh banyak para ulama. Manzumah ini, Manzumah Az-Zamzami, di antaranya disyarah oleh Sayyid Alawi Ibn Al-Abbas Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, yang kemudian dibuatkan hasyiah terhadap syarah ini oleh, atau tambahan penjelasan oleh Syekh Muhammad Ibn Isa Al-Fadani atau Syekh Yasin. Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadani. Dan itu tadi saya sampaikan cukup populer kitab ini, Nazm Az-Zamzami ini. Nah, di antara yang dituliskan oleh Syekh Az-Zamzami mengatakan بغير لفظ العربي تحرم قراءة به وأن يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر بغير لفظ العربي, dengan tanpa lafaz Arab, lafaz bahasa Arab. Tahrumu, haram, qiraatun, membaca. Wa an bihi yutarjamu, dan diterjemahkan, bihi dengannya, bighairi lafzil arabi, terjemahkan literal atau terjemahan harfiah, juga hukumnya haram. Kadzaka bil ma'na, demikian pula haram bil ma'na, difahami dengan makna ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang di luar qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Wa ayyu fassara birra'yi, juga haram ditafsirkan dengan ar-ra'yi. Ar-ra'yi yang dimaksud adalah itu tadi di luar qawaid at-tafsir, di luar kaidah-kaidah tafsir. La ta'wilahu faharriru, kecuali mentakwilkannya, takwil Al-Quran, faharriru artinya maka fahamilah atau perdalamlah oleh engkau. Walaupun kemudian para ulama juga menjelaskan terkait makna takwil dan tafsir. Takwil yang dimaksud tentu juga takwil yang sejalan dengan qawaidu at-takwil itu sendiri, kaidah-kaidah takwil itu sendiri. Nah, secara ringkas
Dalam bait syair ini, Syekh Az-Zamzami mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hukumnya haram untuk diterjemahkan secara harfiah atau diambil dalam makna-makna zahirnya. Nah, rekan-rekan sekalian supaya ingat ini, karena ini menjadi kaidah dalam ulum tafsir yang disepakati oleh para ulama. Nah, sehingga dengan kaidah ini maka dapat disimpulkan terutama bagian ayat-ayat mutasyabihat daripada Al-Quran itu semua tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau dalam makna harfiahnya. Al-Quran di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ditetapkan demikian oleh Al-Quran sendiri dalam firman Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Nah, jadi ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Sebagaimana Al-Quran secara keseluruhan tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna literalnya. Nah, maka rekan-rekan sekalian, waspadai dan ingatkan siapapun daripada saudara-saudara kita sesama muslim terkait terjemahan-terjemahan Al-Quran yang beredar di kalangan masyarakat kita, itu hati-hati dengan terjemahan-terjemahan tersebut. Karena itu dapat atau sangat dimungkinkan dapat merusak cara beragama atau bahkan dapat merusak akidah. Bagi kita yang bukan para ulama ahli tafsir atau juga bukan ulama bidang lainnya, lebih dari cukup membaca Al-Quran dijanjikan oleh Rasulullah bahwa setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Tentu jika timbul pertanyaan bagaimana orang-orang semacam kita jika ingin memahami Al-Quran. Nah, di sini tentu harus kita pahami dengan baik. Memahami Al-Quran tidak boleh difahami sendiri lewat terjemahnya. Tidak boleh memahami Al-Quran dengan membaca kitab-kitab tanpa digurukan. Jika betul kita ingin memahami Al-Quran, maka tentu kita harus belajar kepada para ahlinya daripada kitab-kitab tafsir. Para ulama mufassirin telah menjelaskan Al-Quran. Mereka membuat kitab-kitab tafsir yang banyak di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang mu'tabar atau menjadi sandaran di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahkan para ulama saja tidak semuanya memiliki otoritas untuk melakukan tafsirul Quran. Dan apalagi orang-orang semacam kita. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Syekh Az-Zamzami dalam itu tadi Manzumat Ulumil Quran. Juga dituliskan oleh banyak para ulama kita dalam bidang tauhid atau aqidah, teologi Islam. Salah satunya bait syair atau nazam yang disusun oleh Syekh
Ibrahim Al-Laqani. Dalam nazam atau bait-bait syair yang disebut dengan Jawharatut Tauhid. Ini juga nazam yang sangat-sangat populer di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lebih dari 150 bait syair atau sekitar 160 sekian lah. Berisi penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah, dan bait-bait syair ini juga cukup populer dan bahkan tidak sedikit orang ulama kita dari para ulama kita yang membuat syarah terhadap nazam Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Salah satu yang cukup populer adalah Tuhfatul Murid bisyarhi Jawharatit Tauhid, dan kitab kuning itu dikaji di pondok-pondok pesantren. Dan bahkan ada salah seorang ulama kita di Indonesia yang produktif membuat banyak karya tulis yang bahkan karya beliau ini mendunia dibaca di di berbagai negara Islam, ya tentu dalam bentuk bahasa Arab, yaitu Kiai Haji Abdul Fadl As-Senori dari Senori Tuban, Jawa Timur. Beliau sangat produktif menulis kitab-kitab. Salah satunya yang sangat populer adalah Al-Kawakibul Lamma'ah bisyarhi Al-Musamma bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Bahkan risalah beliau ini diterbitkan di Turki, di Maktabah As-Saqafah, saya ingat saya. Dan dibaca oleh umat Islam, oleh seluruh dunia ini tentu yang membaca. Bahkan beliau sendiri, Kiai Abdul Fadl As-Senori, kemudian membuat syarah bagi risalahnya ini. Di dalamnya adalah bantahan terhadap beberapa firqah atau golongan di luar ahli sunnah wal jamaah, dan terutama terhadap Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, yaitu orang-orang Wahabi. Oleh karena fitnah akhir zaman ini, di antara sekian banyak fitnah terbesar adalah fitnah Ibn Taimiyah. Menyebarnya paham rusak Ibnu Taimiyah, akidah tashbih, tajsim, yang itu dicatatkan olehnya dalam karya-karyanya, kemudian dihidupkan oleh golongan Wahabiyah, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, termasuk salah satu karya dari Syekh Abdul Fadl As-Senori adalah syarah Jawharut Tauhid. Syarah Jawharut Tauhid berjudul Ad-Durrun Nawid. Dua jilid besar. Juga beberapa karya lainnya, cukup banyak karya beliau. Ada Kasyfut Tabarih dan lain sebagainya. Dan saya Al-Faqir tahaddusan bi ni'matillah mendapatkan ijazah seluruh karya-karya beliau, karya Syekh Abdul Fadl As-Senori, dari putranya yaitu Kiai Haji Abdul Jalil As-Senori.
Karena yang banyak berperan menyebarkan dan menuliskan serta menyebarkan karya-karya ayahnya ini yaitu putranya, itu Ki Abdul Jalil. Di antara bait syair yang dituliskan dan kemudian disyarah oleh Kiai Abdul Fadl As-Sunari, yaitu bait syair yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha wa kullu nassin awhamat tashbiha wa kullu nassin, dan setiap nas awhama yang berikan prasangka at-tashbiha akan adanya tashbih, akan adanya keserupaan, baik nas Al-Quran atau nas hadis-hadis Rasulullah. Awilhu, maka takwillah ia. Awilhu, au fawwid, atau tafwidlah ya. Tafwid itu makna harfiahnya serahkan kepada Allah. Warum tanziha, dan fahamilah atau tujulah, iqsid rum, Roma yarum artinya qasada yaqsidu. Dan atau fahamilah tanziha akan kesucian Allah. Dari bait syair ini dipahami ada dua metode dalam memahami teks-teks mutasyabihat. Yang pertama adalah takwil. Metode takwil yaitu sarful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan lafaz dari makna zahirnya dengan menentukan makna-makna tertentu yang masih dalam kandungannya, dalam kandungan teks tersebut. Misalkan kata yad yang disandarkan bagi Allah dalam firman-Nya yadullahi fawqa aydihim adalah dalam makna al-ahd, janji. Oleh karena konteks ayat ini berbicara tentang bayat. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Dalam surat Al-Fatah. Nah, sehingga para ulama ahli tafsir juga memahami yad dalam konteks ayat ini dengan makna al-ahd, dalam makna janji. Yadullahi artinya janji Allah. Fauqa aydihim, di atas janji-janji mereka. Jadi ayat ini berbicara tentang para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah untuk memegang teguh ajaran Rasulullah. Atau metode yang kedua, warum tanziha, fahamilah dalam makna au fawwid warum tanziha. Atau metode tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya terkait hakikat dari makna teks-teks mutasyabihat tersebut. Nah, di sini ada catatan penting ini. Dalam metode tafwid ini. Karena ada sebagian orang yang memahami salah kaprah terkait metode tafwid. Yang dimaksud tafwid adalah apa yang disebut pula dengan ta'wil ijmali. Tafwid juga disebut dengan ta'wil ijmali. Memalingkan makna zahir teks mutasyabihat hanya dengan tanpa menentukan makna tertentu baginya. Nah, kalau yang takwil yang pertama tadi seperti yad dimaknai dengan al-ahad, yadullah ay ahdullah. Ini namanya takwil tafsili. Takwil tafsili. Nah, yang kedua yang disebut dengan takwil ijmali juga disebut dengan tafwid.
Nah, yang harus kita pahami dengan baik terkait metode tafwid ini supaya tidak salah kaprah bahwa tafwid itu bukan terjemahan ayat. Catatan penting ini. Ada sebagian orang memahami misalkan ayat itu tadi yadullah diterjemahkan olehnya dengan makna tangan. Atau misalkan kata ain yang disandarkan bagi Allah dalam beberapa ayat dalam bentuk jamak, misalkan tentang perahu Nabi Nuh alaihi salam, tajri bi a'yunina. A'yun itu jamak dari ain. Nah, tidak boleh ayat ini diterjemahkan menjadi mata sehingga dikatakan mata Allah. Sehingga karena terjemahan rusak semacam ini, akhirnya ada sebagian orang memahami kalau Allah punya anggota badan yang bernama tangan dan yang bermakna mata atau bernama mata. Nah, ada sebagian orang dan ini sering diungkapkan oleh orang-orang Wahabi, kata mereka, apa yang kami pakai ini adalah metode tafwid yang itu merupakan metode para ulama salaf. Nah, ini pahami dengan baik rekan-rekan sekalian. Apa yang diperbuat oleh orang-orang Wahabi atau metode mereka itu bukan metode salaf. Metode mereka adalah metode tashbih dan tajsim. Ketika mereka menerjemahkan ayat, itu sudah bermakna memalingkan ayat. Sudah bermakna bukan lagi tafwid. Terlebih teks tersebut jika diterjemahkan dalam makna harfiahnya, maka berarti itu adalah atau di dalamnya mengandung unsur tashbih. Nah, jadi tafwid itu bukan menerjemahkan makna harfiahnya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Bahasa Inggris misalkan. Tidak boleh diterjemahkan misalkan makna nur pada hak Allah sebagai sinar atau cahaya. Atau dalam bahasa Inggris menjadi light misalkan. Atau kepada bahasa-bahasa lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani bahwa nas-nas atau teks-teks syara baik daripada Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau makna harfiahnya. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Nah, ini persis senada dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim Syekh Zamzami dalam itu tadi nazam manzumat ilmi tafsir yang mengatakan bi ghairi lafzil arabiy tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu kadzaka bil ma'na wa ay yufassara bir ra'yi la ta'wilahu faharrira. Nah, ini rekan-rekan sekalian menjadi kaidah dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran dan terutama menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi jangan berpangku kepada terjemahan Al-Quran. Jika betul kita ingin faham Al-Quran, maka ngajilah kepada para ahlinya, para ulama siqah yang memiliki sanad dalam keilmuan mereka, pada para ulama, para ahlinya. Nah, bukan dengan membaca terjemahannya atau membaca sendiri tanpa guru kemudian difahami sendiri. Akan menjadi musibah besar
ketika seorang memahami Al-Quran menurut dirinya sendiri. Ketika seorang memahami Al-Quran lewat terjemahan harfiahnya. Akan menjadi musibah bagi dirinya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada bagian ini supaya waspada. Jadi jangan merasa punya gairah untuk memperdalami Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman, tapi kemudian metode yang ditempuh, metode yang rusak, maka itu akan merusak. Ilmu agama ini, seluruh bidang di dalamnya, tafsir, fikih, atau apapun, adalah amanah. Turun-temurun di kalangan para ulama kita dengan sanad yang bersambung hingga sahabat Rasulullah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua juga yang harus diperhatikan dengan betul bahwa tentu di zaman kita ada banyak orang mengaku bahwa dirinya sebagai apa? Orang ahlus sunnah. Atau bahkan mengaku dirinya Asy'ariyah, Maturidiyah. Atau bahkan mengaku dirinya ahli tasawuf. Mengaku dirinya ahli tarekat. Nah, ini waspada dengan pengakuan-pengakuan. Nah, yang harus kita pegang teguh dalam hal ini adalah betul-betul ulama ahlus sunnati wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Dibuktikan dengan sihhatul i'tiqad, keyakinannya yang lurus, keyakinannya di atas apa yang diyakini mayoritas umat Islam. Bukan hanya mengaku dirinya ahli tarekat, ahli tasawuf, mengaku punya guru, mengaku punya mursyid, padahal mursyidnya rusak, dirinya pun menjadi rusak sebenarnya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita belajar kepada orang-orang yang siqah, ahlul ma'rifah, yang mereka orang-orang yang memiliki sanad dan terpercaya dalam keilmuannya. Jangan sembarangan, karena zaman sekarang banyak orang ngaku dirinya ahli tasawuf, tapi menyebarkan kesesatan, kerusakan. Dan saat ini saya sebut, jangan mendengarkan YouTube Rozi Hashim. Merusak. Gitu. Apa yang disebarkan olehnya, akidah yang rusak. Na'udzubillah, dia mengatakan, semua yang disembah, baik dengan hak atau batil, adalah Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itulah maka, tidak setiap orang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, atau bahkan mengaku dirinya Asy'ariyah Maturidiyah, patut diambil ilmunya. Hati-hati, pada bagian ini hati-hati. Nah, jadi kita hanya belajar kepada ahlul ma'rifah, al-thiqat, orang-orang yang terpercaya, yang dalam keilmuannya mereka memiliki sanad bersambung, dan mereka adalah orang-orang yang ahlul amanah. Yang amanah keilmuannya, tidak hanya berbicara asal berbicara saja. Karena ilmu agama ini adalah amanah, bertanggung jawab. Kita ketika berbicara dengannya, ketika menyampaikan, atau ketika kita berbicara. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Poin penting yang kedua, supaya ada kaitannya dengan tema yang kita buat hari ini. Penjelasan terkait Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini sudah sangat jelas dan gamblang. Dijelaskan oleh para ulama kita dalam berbagai kitab. Kitab-kitab akidah atau kitab-kitab tauhid, teologi ahli sunnah wal jamaah. Termasuk apa yang kita kutip dalam buku yang kita terbitkan dengan judul Allah Ada Tanpa Tempat. Ya, rekan-rekan mungkin semua sudah mendapatkan bentuk PDF-nya.
di mana buku tersebut mengutip aqwalul ulama, nukul, kutipan-kutipan daripada perkataan para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Semua menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dari mulai para sahabat Rasulullah, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kanallahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana." Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Dan dia Allah setelah menciptakan tempat tetap pada sifatnya semula. Tidak berubah. Ada tanpa tempat. Oleh karena tempat adalah ciptaan Allah, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah berada di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, hal ini tidak berarti menafikan wujud Allah. Ketika kita mengatakan Allah ada tanpa tempat, bukan berarti mengingkari keberadaannya. Sama sekali tidak. Kita meyakini bahwa Allah Maha Ada. Nah, hanya saja keberadaannya tidak sama dengan keberadaan makhluk. Wujud Allah azaliyun abadi. Wujud Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Sementara segala sesuatu selain Allah itu baru memiliki permulaan, juga memiliki penghabisan. Nah, jadi wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluknya. Nah, termasuk dalam hal ini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena Allah bukan benda. Dan sesuatu yang memiliki tempat dan arah, mestilah dia itu benda. Dalam Al-Quran, ingat-ingat rekan-rekan sekalian, ada banyak ayat-ayat yang memberikan makna bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Cuman ayat Al-Quran ini sering diingatkan atau sering dibacakan oleh guru-guru kita supaya runut atau tertib dalam cara berfikirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan. Nah, dalam ayat ini dimulakan dengan khalaqa. Khalaqa artinya al-ibraz minal adami ilal wujud. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, karena itu makna khalaqa ini tidak boleh disandarkan kepada siapapun. Khalaqa ini dalam makna al-ibraz minal adam ilal wujud adalah hanya milik Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menamakan manusia dengan khaliq saja, tetapi dengan abdun di depannya menjadi abdul khaliq.
Nah, karena Al-Khaliq ini di antara nama yang khusus bagi Allah. Nama yang khusus bagi Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan khalaqa, sehingga memberikan pemahaman terbedakan antara Allah dengan apa yang diciptakannya. Disebutkan di awal ayat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini memberikan isyarat kepada wujudullah, memberikan isyarat kepada wujudnya Allah. Nah, kemudian diikutkan dengan khalaqa, artinya yang menciptakan, artinya yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini memberi isyarat kepada bahwa apapun segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Allah adalah Al-Khaliq. Segala sesuatu selain Allah adalah Al-Makhluk. Fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhlukun. Allah adalah Al-Khaliq dan hanya Allah ada sebagai Al-Khaliq. Wa ma siwahu makhlukun, dan apa yang selain Allah, apapun dia adalah makhluk, ciptaan Allah, memiliki permulaan, diadakan oleh Allah. Apa itu segala sesuatu selain Allah? Alam ini. Alam ini. Alam itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Jadi alam ini kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadis. Hanya Allah yang qadim, yang tiada bermula, dan segala sesuatu selain Allah itu bahru, hadis, bahru. Artinya memiliki permulaan. Nah, kemudian lanjutan ayatnya mengatakan khalaqas samawati wal arda. Yang menciptakan as-samawat, langit-langit yang 7 lapis, karena dituliskan secara tekstual oleh Al-Quran sendiri bahwa langit itu 7 lapis. Allah berfirman faqadahunna sab'a samawat. Qadahunna ay khalaqahunna. Allah yang menciptakan langit, 7 lapis langit. Khalaqas samawati wal arda, dan yang telah menciptakan bumi. Lalu diikutkan dengan kata wa ja'ala zulumati wan nur. Nah, kata ja'ala yang disandarkan bagi Allah maknanya sama. Artinya yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Az-zulumat, segala kegelapan, wan nur, dan cahaya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 makhluknya. Di awalnya padahal disebut dengan kata khalaqa. Tapi yang disebut setelahnya hanya 4. As-samawat wal arda, kemudian az-zulumat, dan an-nur. Hanya 4. Padahal Allah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Nah, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Artinya Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Sehingga segala sesuatu selain Allah itu baharu. Nah, pertanyaannya mengapa yang disebutkan dalam ayat ini hanya 4 makhluknya saja? Langit, bumi, kegelapan, dan cahaya. Para ulama kita di kalangan ahli tafsir menjelaskan firman Allah menyebutkan 2 yang pertama, yaitu as-samawat wal ard, adalah isyarat kepada apa yang disebut dengan jismun kasif. Jismun kasif. Apa itu jismun kasif? Yaitu ma yumsaku bil yad.
sesuatu yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan. Diisyaratkanlah dalam ayat ini dengan as-samawat wal ard. Jadi langit itu termasuk daripada jismun kasif. Benda yang dapat disentuh dengan tangan, memiliki fisik yang dapat diraba, disentuh. Bahkan langit itu lebih keras daripada bumi. Lebih keras daripada bumi. Oleh karena itulah maka langit dalam banyak ayat Al-Quran dijadikan alat qasam bagi Allah. Alat sumpah oleh Allah karena penciptanya itu sangat dahsyat. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Itu dalam ayat Al-Quran surat Qaf. Belum lagi ayat-ayat lain dimulakan dengan kata-kata wassama. Wassama idzatil buruj. Wassama iwattariq. Dan lain sebagainya. Oleh karena penciptaan langit itu sangat dahsyat. Nah jadi langit itu sebagaimana bumi adalah termasuk jismun kasif. Yaitu benda yang dapat disentuh, diraba dengan tangan. Nah kemudian dua benda terakhir dalam ayat tadi itu waja'ala zulumati wan nur. Dan dia Allah yang telah menciptakan az-zulumat, segala kegelapan, wan nur dan cahaya. Nah penyebutan dua benda ini kata para ulama kita adalah isyarat kepada apa yang disebut dengan jismun latif. Yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Tidak dapat diraba dengan tangan. Jismun latif namanya. Seperti apa? Disebutkan dalam ayat ini seperti az-zulumat, an-nur. Kegelapan, cahaya. Termasuk misalkan udara atau angin. Kemudian misalkan ruh, jin, para malaikat termasuk dalam hal ini disebut dengan jismun latif. Dan beberapa makhluk lainnya. Nah, dari ayat ini difahami bahwa alam ini, itu tadi alam definisinya apa? Segala sesuatu selain Allah, kullu ma siwallah. Bahwa alam ini tidak lepas dari dua bagian tersebut. Alam ini semuanya adalah benda-benda. Antara benda kasif atau benda latif. Manusia, benda kasif. Binatang-binatang, benda kasif. Misalkan. Pepohonan, benda kasif. Bumi, benda kasif. Tanah, batu. Termasuk lagi misalkan bulan, bintang, matahari, benda kasif. Begitu. Cahaya, benda latif. Ruh, pada tubuh, benda latif. Kegelapan, benda latif. Nah jadi ketika kita menyebutkan sesuatu apapun daripada ciptaan Allah ini, tidak lepas dari dua bagian ini. Antara benda kasif atau benda latif. Surga, benda kasif. Walaupun juga di dalamnya ada benda latif. Oleh karena surga itu penuh dengan cahaya yang indah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hiya rabbil ka'bah nurun yatala'la wa raihanatun tahtaz wa qasrun masyid wa nahrun muttarid dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ayat ini Suratul An'am ayat pertama ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa Allah yang menciptakan hajmun kasif, segala benda kasif, benda-benda yang dapat diraba dengan tangan. Dan juga Allah yang menciptakan hajmun latif, benda-benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Allah yang menciptakan itu semua
diungkapkan dengan awal ayat khalaqa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Maka Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Artinya bahwa Allah bukan hajmun kasif seperti manusia yang tersusun dari anggota-anggota badan yang dapat disentuh. Ada kepala, ada telinga, ada mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan seterusnya. Juga Allah bukan hajmun latif. Bukan hajmun latif. Bukan benda yang tidak dapat disentuh. Bukan cahaya, bukan sinar. Nah, maka hati-hati. Ada sebagian orang-orang yang mengaku dirinya ahli tarekat, ahli tasawuf, tetapi tasawuf menyimpang atau tarekat gadungan. Merusak tasawuf. Merusak tasawuf. Para ahli tasawuf terbebas dari orang-orang semacam mereka. Mereka itu diantaranya meyakini bahwa Allah kata mereka adalah sinar gemerlapan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang berkeyakinan begitu bukan ahli tasawuf, bukan ahlu tauhid. Tapi ahlul isyraq wa tashbih, ahlul tajsim. Allah yang menciptakan cahaya, Allah bukan cahaya. Allah yang menciptakan sinar, Allah tidak sama dengan ciptaannya. Adapun makna nama Allah An-Nur dalam Al-Asmaul Husna misalkan, atau dalam Al-Quran bahkan disebutkan, misalkan firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardu. Yang dimaksud adalah Al-Hadi binuril iman, yang maha memberi petunjuk iman. Bukan artinya Allah sebagai sinar, sebagai cahaya. Bukan. Tetapi Allah yang berikan iman kepada sebagian hamba-hambanya. Allahu nurus samawat ay hadi ahlis samawat binuril iman wa ba'di ahlil ard. Yang berikan petunjuk iman atau keimanan kepada para penduduk langit, yaitu para malaikat dan sebagian penduduk bumi. Mereka daripada bangsa jin dan manusia yang dijadikan atau dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, jadi hati-hati ini. Jangan sampai diyakini bahwa Allah sebagai cahaya atau sinar. Allah yang menciptakan matahari dengan sinar. Allah yang menciptakan bulan, bintang dengan sinar. Hakikatnya Allah yang menciptakan lampu. Hakikatnya, secara hakikat. Manusia itu hanya berkasab. Berkasab itu artinya tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li. Allah yang menciptakan sebagian makhluk-makhluknya dengan sinar, dengan cahaya. Matahari, sinarnya besar. Sinar yang paling besar adalah sinar surga. Surga itu penuh dengan cahaya. Semua itu adalah ciptaan Allah. Maka tidak boleh diyakini Allah sebagai sinar. Nah, oleh karena bahwa Allah bukan benda kasif, bukan benda latif, bukan benda kasif, bukan benda latif, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, sifat benda dalam hal ini sangat banyak. Misalkan gerak, diam, warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan sifat-sifat benda. Termasuk sifat benda dalam hal ini adalah tempat dan arah. Sifat benda. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda-benda tersebut daripada benda kasif atau benda latif, juga Allah yang menciptakan sifat-sifat bagi benda-benda tersebut daripada geraknya, diamnya. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda tersebut. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Tentu wajib kita beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan itu ditetapkan dalam Al-Quran. Tetapi sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Termasuk sifat benda dalam hal ini adalah
memiliki tempat dan arah. Sesuatu yang memiliki tempat dan arah, mestilah ia itu adalah benda. Allah bukan benda. Karena itu maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, waspadai keyakinan orang-orang yang mengaku ahli tarekat bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia atau Allah menyatu dengan alam ini. Seperti perkataan Ar-Razi Hashim. Perkataan rusak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maghrur, maghrur. Na'udzubillah. Nah, waspadai juga keyakinan rusak yang mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Yang disebut dengan keyakinan hulul. Walaupun tidak sangat banyak menyebar di masyarakat, tetapi ada sebagian orang berkeyakinan seperti itu. Na'udzubillah. Termasuk juga waspadai, hindari, bahkan perangi dengan cara menjelaskannya kepada saudara-saudara kita sama muslim dari ajaran mereka yang mengatakan bahwa Allah bertempat di langit atau mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Sampaikan kepada umat Islam, Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini akidah umat Islam. Inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidatu kullil anbiya. Keyakinan seluruh para nabi Allah. Keyakinan seluruh umat Islam. Aqidah al-firqatin najiyah. Aqidah kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan aqidat ahli sunnati wal jamaah. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid, saya juga ingat itu dikutip dalam buku kita ini, dalam buku Allah Ada Tanpa Tempat. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan wa yastahilu diddu dzis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati wa yastahilu dan mustahil bagi Allah diddu dzis sifati, kebalikan daripada sifat-sifat ini. Jadi bait sebelumnya Syekh Ibrahim menjelaskan tentang sifatul zat, sifat zat Allah yang para ulama kita menyebutnya sifat 20. Nah, kemudian di bawahnya beliau mengatakan mustahil kebalikan daripada sifat-sifat tersebut. Kebalikannya, mustahil bagi Allah. Seperti apa? Kal kauni fil jihati. Seperti adanya Allah itu pada arah atau pada tempat. Mustahil Allah memiliki tempat, memiliki arah. Karena jika demikian maka akan ada yang banyak serupa dengan Allah. Jika Allah memiliki tempat, maka akan banyak yang serupa dengan Allah. Mustahil demikian. Wa yastahilu diddu dzis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, rekan-rekan, semampu mungkin sebarkan akidah ini. Di mana-mana ajarkan kepada anak-anak kita Allah tidak menyerupai ciptaannya. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ajarkan. Ini akidah tauhid. Ini landasan pokok dalam cara berkeyakinan yang lurus. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Minggu depan saya kira insya Allah kita bahas saja bait-bait Muqtada Asyhadatain karya Imam Abdul Ghani Nabulsi yang disebut dengan Muqtada Asyhadatain. Tidak banyak, bisa dalam satu pertemuan atau ya kita lihatlah nanti. Mungkin 2 atau 3 bahkan. Tergantung nanti penjabarannya. Bait syair yang mengatakan ma'rifatullahi 'alaika tuftarad بأنه لا جوهر ولا عرض وليس يهوه مكان ولا تدركه العقول جل وعلا لذته تشبيه للذوات ولا هكت صفاته الصفات فرد لنا به تتم المعرفة وواحد ذات وفعلا وصفة.
dan seterusnya. Insya Allah kita bahas itu. Juga penjelasan tentang tauhid. Saya kira untuk pertemuan saat ini sampai di sini. Mohon rekan-rekan nanti menyebarkan link daripada kajian rutin hari Selasa sore ini di grup-grupnya masing-masing supaya nanti peserta lebih banyak sehingga kebaikan ini lebih banyak menyebar lagi. Tentu saya demi Allah bukan ingin viral sama sekali tidak, tetapi bagaimana supaya akidah ahli sunnah wal jamaah ini menyebar di kalangan umat Islam. Maka mohon rekan-rekan nanti menyebarkan link kajian kita ini ke semua grup. Ke semua grup. Grup apa saja. Silahkan. Grup odong-odong pun masukkan. Grup ijo lumut masukkan itu. Itu Mbak Aga. Grup ijo lumut masukkan. Ikatan jomblo lucu dan imut. Nah, itu silahkan dimasukkan. Aduh, Ustaz. Atau grup-grup lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nuhallil salasan, kita baca tahlil 3 kali dan salawat atas Rasulullah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم. Alhamdulillah ini masuk 40 lebih, 45. Mudah-mudahan minggu depan jadi 400. Atau 4.000 sekalian. Ada dari mana-mana nih rekan-rekan. Luar Jawa hadir, luar Jawa. Luar negeri hadir, luar negeri. Hadir, ini dari mana ini? Aceh hadir, Masya Allah. Aceh, ahlan wa sahlan. Okan Hilir, waduh, Jonggol, waduh ada Jonggol ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Wah, Sabah, waduh, Masya Allah dari Malaysia, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tuaran, Sabah. Masya Allah. Sabah dekat Kalimantan ya. Ada rekan-rekan kita di sana. Sumbang, Sulawesi Tengah, Rokan Hilir, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini membawa berkah untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mas Fauzi ada Mas Fauzi? Mas Fauzi share ini brosur pondok pesantren kita. Silakan. Ya termasuk juga PDF-nya yang belum memiliki silakan di-share. Untuk Muqtada Syahadatain insyaallah kita bahas minggu depan, kita buatkan PDF-nya insyaallah. Dan Allah ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.